Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Eh, Rekan mahasiswa, Mas Alim, Mbak Mira, Mbak Fadia, mungkin teman-teman yang lain ya, mahasiswa yang eh, saya tidak terlihat apakah mungkin bergabung di antara mahasiswa yang lain di ruangan Zoom ini. Eh, Alhamdulillah siang hari ini kita akan menjalankan kegiatan perkuliahan seperti biasanya melalui online. Mohon maaf mungkin seharusnya lewat offline ya, tapi karena hari ini besok juga masih ada di kegiatan di Jakarta, masih ada Munas Dewan Koperasi Indonesia dan kebetulan saya menjadi pimpinan paripurna di pusat sehingga saya nggak bisa meninggalkan kegiatan ini. Jadi saya keluar ini izin eh, masih dalam rapat, tapi karena saya tadi diingatkan untuk ada kelas sehingga saya menyempatkan diri untuk bisa tetap memberikan materi kuliah ini. Eh, Baik ya. Eh, ini perkuliahan yang keberapa ya? Ke-13 ya, Mas Alif ya, Mbak Mira. Masih ingat? 12, Bapak. 12. Baik. Eh, Ya, mata kuliah kita manajemen strategi syariah. Jadi kita selalu berpikir bagaimana caranya agar aktivitas dalam sektor ekonomi syariah, apakah di sektor keuangan ataukah di aktivitas sektor real, apakah di perdagangan, di pariwisata atau di industri kreatif dan seterusnya selalu bernuansa untuk memegang pada prinsip-prinsip syariah. Nah, salah satu aktivitas syariah adalah dalam kegiatan voluntary ya, dalam kegiatan untuk melakukan aktivitas yang sifatnya atau biru atau tabaruk atau kebaikan-kebaikan. Nah, kebaikan-kebaikan ini uh, dalam konteks masyarakat kita sebut dengan aktivitas sosial gitu ya, aktivitas sosial. Nah, aktivitas sosial yang bernuansa syar'i adalah salah satunya kegiatan misalnya syakat, infak, sedekah gitu ya. Dan salah satu yang mungkin jarang kita sebut adalah wakaf gitu. Nah, wakaf ini merupakan salah satu dari aktivitas kegiatan amal ya, mal yang di yang bisa dilaksanakan oleh seorang muslim yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan jasa setelah nanti uh, masa kehidupan kita berakhir di dunia dan uh, kita berharap ada pahala yang mengalir terus ketika kita tiada dan manfaat dari apa yang kita hibahkan, apa yang kita wakafkan untuk aktivitas publik, ya, apakah aktivitas yang terkait dengan untuk fasilitas ibadah, misalnya masjid, musola, misalnya, ataupun untuk aktivitas sosial yang lain ya, seperti misalnya kita wakaf untuk makam, wakaf untuk jalan, jalan itu juga bisa untuk wakaf ya, karena bermanfaat bagi masyarakat ya, bagi orang lain. Nah, seperti halnya juga wakafnya Umar misalnya pada saat menyiapkan membeli satu sumur ya yang waktu itu dimiliki oleh uh, oleh Majusi gitu lalu kemudian dibeli dan diwakafkan pada umat Islam sehingga sumur itu sampai saat ini tetap mengalir dan kita punya keyakinan bahwa yang pahala wakif atau orang yang mewakifkan itu akan terus mengalir. Nah, saya kira kesadaran kita untuk meningkatkan eh, meningkatkan kesadaran kita untuk berwakaf ini menjadi salah satu upaya ya dan butuh strategi agar masyarakat bisa dengan mudah untuk
melakukan amal melalui wakaf ini. Nah, wakaf dulu dalam beberapa dekade pemahaman ya di dalam pemahaman Islam itu harus berbentuk eh, barang atau benda yang tidak bergerak ya misalnya tanah misalnya lalu kemudian kita mendirikan bangunan berupa musola masjid itu wakaf ya dalam pengertian yang tradisional. Dalam pengembangan kontemporer wakaf ini bisa berupa uang. Nah, uang itu nanti yang akan digunakan. Jadi ada wakaf melalui uang, ada wakaf uang. Nah, kalau wakaf melalui uang, kita tidak harus beli punya tanah, tapi kita bisa mewakafkan dana tertentu melalui uang yang nanti akan dibelikan, misalnya akan dibelikan dalam barang bergerak atau tidak bergerak untuk fasilitas publik ya masyarakat, baik untuk ibadah maupun untuk fasilitas yang lain. Nah, kalau wakaf uang memang betul-betul dalam bentuk uang gitu ya, wakaf uang itu. Jadi uangnya lalu kan nggak boleh habis karena ini adalah barang wakaf ya, aset wakaf sehingga uangnya itu harus selalu dalam bentuk uang. Makanya kemudian bisa saja didepositokan atau dibelikan sukuk atau obligasi syariah. Nah, ketika dibelikan suku atau obligasi syariah yang dimiliki oleh negara, maka keberlanjutan dari eh, wakaf uang ini akan terus bisa dipertahankan karena risikonya kecil, karena milik pemerintah. Sehingga kalau pemerintahnya masih ada, maka obligasi atau suku syariahnya juga akan masih tetap ada. Lalu kemudian akan menghasilkan sesuatu, yaitu berupa return dari wakaf uang ini misalnya diberikan suku. Nah, suku itu akan menghasilkan bagi hasil atau margin. Nah, marginnya itu nanti akan dibagikan kepada mauquf alaih. Mauquf alaih adalah mereka yang berhak untuk menerima atau mendapatkan fasilitas dari dana wakaf ini. Ya, misalnya dari margin bagi hasil wakaf dalam bentuk istilahnya sekarang disebut dengan WCLS ya adalah wakaf cash wakaf link suku ya ada istilahnya begitu ya uh, cash wakaf KWCL Q, cash wakaf link suku cash wakaf link suku jadi kita wakaf uang lalu kemudian diberikan suku. Baik ya nanti lalu strateginya bagaimana ya? Kita bicara tentang strategi gitu ya. Kita bicara tentang strategi. Kalau bicara tentang wakafnya sendiri, saya yakin mahasiswa sudah pernah mendapatkan materi fikih ya, fikih muamalah ya. Dalam fikih muamalah itu ada salah satu dari aktivitas tabaruk dalam sebagai seorang muslim adalah tadi yang kita sebut dengan wakaf ya. Jadi saya nggak akan bacakan apa itu maksud wakaf, semua sudah paham ya. Oke, dasarnya juga pasti punya dasar atau landasan dari dalil-dalil nakli ya, seperti dalam Al-Quran, kemudian di beberapa ayat juga disebutkan. Ya, kalau kita boleh sebutkan, misalnya terkait dengan wakaf ini bisa dilihat di surat Al-Baqarah 261, kemudian di surat Ali Imran ayat 92, lalu kemudian di surat Al-Munafikun ayat 10. Ya, itu dasar-dasar wakaf itu menjadi bagian dari aktivitas seorang muslim ya. Baik dan kita punya keyakinan juga sebagaimana hadis Rasulullah idamatal idamatal insanu qata anhu amaluhul amsalasah ya illa min sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih au waladin soleh yad'u lahu. Ketika seorang meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak yang soleh.
Jadi segitiga amal-amal yang tidak akan terputus, salah satunya tadi ya, masuk dalam sedekah jariyah. Nah, di dalam peradaban Muslim, wakaf ini sebetulnya sudah menjadi bagian hidup ya, lifestyle ya, menjadi lifestyle. Jadi tidak ada hari ya tanpa kita berwakaf dan bersedekah itu. Ya wakaf, mungkin saya hanya remind saja ya, pasti semua udah tahu tentang wakaf gitu ya. Dan apa bedanya wakaf dengan sedekah, pasti juga kalian sudah tahu ya. Lalu bedanya wakaf dengan zakat apa itu ya? Ya, saya yakinlah semua udah tahu karena kan jurusannya ekonomi syariah gitu. Nah, kalau belum tahu gimana? Kalau belum tahu ya buka lagi gitu ya. Apa bedanya antara sedekah dengan wakaf, wakaf dengan zakat, nah, gitu ya. Dengan infak, ya silakan kalian bisa mengeksplorasi, bedakan dari sisi jumlahnya, misalnya jumlahnya sedekah itu ditentukan apa enggak, jumlahnya wakaf itu ditentukan apa enggak, kalau zakat ditentukan apa enggak, infak ditentukan apa enggak, nah, gitu ya. Dari sisi jumlah gitu ya. Kemudian dari sisi waktu gitu ya. Kalau wakaf itu ditentukan waktunya apa enggak, infak ditentukan waktunya apa enggak, silahkan dieksplorasi gitu ya, bedanya di mana. Lalu dari sisi penerima gitu ya. Penerima zakat itu ditentukan apa enggak gitu ya. Kalau wakaf itu yang menerima manfaat itu ditentukan apa enggak, infak bagaimana, gitu ya. Lalu kemudian misalnya dari sisi ah, yang subjeknya gitu ya, subjeknya atau pihak yang dikenai kewajiban atau yang dikenai untuk menjadi pelaku dari uh, penginfak ya, yang sodakoh itu ditentukan apa enggak gitu ya. Oke, oke, istilah-istilah di dalam wakaf juga saya yakin kalian juga sudah paham lah ya. Kalau orang yang subjek dari wakaf atau orang yang berwakaf itu disebut dengan wakif gitu ya. Orang yang menerima atau yang mengelola atau yang diberikan kepercayaan untuk mengelola wakaf namanya nazir gitu ya. Lalu kemudian kalau mau infak itu harus ada ikrarnya gitu ya, seperti jual beli ya, ada ijab dan kabul gitu ya, beli gitu ya. Atau dalam suatu pernikahan ada ijab kabul gitu ya, ada akadnya. Maka di dalam wakaf ada ikrar gitu ya. Lalu kemudian yang terima manfaat dari barang wakaf itu namanya mauquf alaih gitu ya. Ya sudah tahu lah ya, Mas Alif kan sudah paham ya, udah hafal ya gini-gini ya. Gimana Mas Alif? Insya Allah, Insya Allah. Bapak. Ya. Nah, kita sebagai seorang muslim harus tahu ya bedanya infak, bedanya sedekah gitu ya. Ah, kalau sedekah dengan zakat, bedanya apa Mas Alif? Mas Alif, sedekah dengan zakat bedanya apa? Coba disebutin bedanya atau persamaannya, apa persamaannya? Oke, belum bisa. Mbak Mira, apa bedanya zakat Iya, dengan sedekah, Mbak Mira? kalau zakat itu kewajiban yang sudah diatur syariat gitu Pak. Kalau sedekah itu Hmm, eh sifatnya sukarela. Oke. Pokoknya sifatnya sukarela yang bisa dilakukan oleh siapa aja gitu. Mm-mm. Terus apa lagi bedanya? Kalau zakat itu eh jumlah waktu sama penerimanya itu sudah ditentukan. Hmm. Kalau sedekah itu jumlah waktu sama penerimanya tidak ditentukan gitu Pak, fleksibel. Hmm. Oke, bagus.
Good, good, good. Mira, makasih. Dah, terus, terus ya. Nah, ini bicara tentang strategi, gitu ya. Bicara tentang strategi agar masyarakat sudah terbiasa dengan aktivitas infak, bisa bersedekah, bisa berwakaf, bisa berzakat, begitu. eh, Lembaga keuangan biasanya eh, menyiapkan infrastruktur gitu ya, menyiapkan infrastruktur agar masyarakat itu bisa dengan mudah, bisa dengan cepat mendapatkan akses untuk melakukan itu. Karena jangan sampai misalnya orang mau sedekah aja harus sulit ya mencari tempat di mana saya bisa sedekah gitu. Mau berwakaf juga uh, sulit, saya mau wakaf di mana gitu ya, tempatnya di mana gitu. Nah, kalau kemudian itu bisa ada di dalam aplikasi, di dalam sebuah platform digital, misalnya tersedia platform-platform untuk tempat kita bisa berwakaf dan dengan aman gitu ya, bertransaksi dengan aman, bisa mudah. Kita bisa mencari juga tempat-tempat untuk sedekah yang bisa kita percaya gitu, akan alangkah berbahagianya kita ya, karena untuk melakukan kebaikan itu tidak terhalang gitu dengan kesulitan-kesulitan teknis, karena sudah tersedia misalnya di dalam berbagai aplikasi di handphone kita. Nah, itulah yang menjadi suatu strategi bagaimana agar masyarakat Muslim dengan bisa mudah untuk bertransaksi amal gitu. Nah, biasanya masyarakat akan mudah kalau dia terbiasa. Nah, untuk bisa terbiasa, biasanya dia perlu menggunakan aplikasi-aplikasi yang setiap saat dibutuhkan, misalnya untuk transfer, untuk membayar, gitu ya, untuk melakukan aktivitas pembayaran, payment, untuk mengangsur kalau dia punya hutang, untuk bayar pajak kalau dia punya kewajiban pajak dan seterusnya. Untuk bayar sekolah itu melalui sebuah platform. Nah, platform itu kebanyakan disediakan oleh lembaga keuangan ya, oleh perbankan. Karena perbankan punya punya orientasi dan punya tujuan juga agar dia bisa mendapatkan fee base ya, fee base income, pendapatan di luar dari bunga atau bagi hasil yang dia keluarkan, sehingga dia bisa melayani untuk aktivitas-aktivitas di luar keuangan yang misalnya tadi bayar infak, sedekah, zakat, wakaf dan seterusnya itu. Nah, maka membangun digital ya untuk membangun lifestyle atau budaya hidup seorang muslim untuk memudahkan dalam melakukan kegiatan amal. Nah, ini contoh misalnya dari mulai sekolah, lulus kuliah gitu ya, mencari pekerjaan juga ada di platform, lalu kemudian misalnya mau menikah itu sudah punya tabungan atau punya dana untuk membiayai pernikahannya, lalu kemudian untuk beli rumah ada fasilitas untuk KPR-nya, lalu kemudian bila punya anak suatu saat, misalnya untuk persalinan, biaya untuk melahirkan dan sebagainya itu tersedia. Untuk anak sekolah juga bisa dibantu. Nah, itu uh, membangun tadi untuk kebutuhan Muslim lifestyle itu bisa menjadi suatu strategi ya untuk kemudahan agar uh, bisa loyal ya, bisa militan untuk bertransaksi. Nah, ini contoh di bank ya. Di bank itu sekarang di aplikasinya sudah dipenuhi dengan berbagai kebutuhan seperti itu ya. Misalnya untuk um, membeli makanan-makanan halal gitu ya, halal food. Kemudian untuk kesehatan, untuk bayar pendidikan, untuk transaksi di marketplace ya, di e-commerce, untuk perjalanan, traveling, untuk ibadah haji, umroh dan sebagainya. Ya, di dalamnya itu ada aktivitas mal ya seperti zakat, infak, sedekah, charity, wakaf, korban itu bisa juga itu dengan menggunakan platform. Ya, lalu kemudian pengingat ya seperti
remind waktu sholat, puasa, baca Al-Quran. Nah, itu semua ada di platform tuh. Jadi, strategi sekarang dan ke depan agar ada engagement ya antara perusahaan dengan para customernya gitu, para pelanggannya difasilitasi dengan kebutuhan-kebutuhan ini. Termasuk di dalamnya adalah tadi wakaf ya. Kalau dia ingin wakaf, mudah tanpa harus mencari tempat-tempat yang tidak jelas gitu. Karena kalau di dalam platform itu mereka bisa memastikan bahwa legalitasnya sudah terpenuhi gitu ya, sudah izin ke OJK, sudah izin ke Kominfo untuk mendapatkan memastikan bahwa sistemnya itu benar, lalu kemudian juga mendapatkan izin dari misalnya wakaf ke BWI ya, ke Badan Wakaf Indonesia atau misalnya ke Ziska ke masuk ke Basnas untuk mendapatkan izin zakat infak dan sedekah atau kelas lembaga amil zakat. Nah, jadi legalitasnya itu dipastikan sudah terpenuhi kalau kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang legal, gitu ya. Nah, ini contoh kolaborasi antara kebutuhan keuangan dengan lembaga keuangan dan masyarakat, gitu. Ya, itu menjadi sebuah ekosistem ya, menjadi sebuah ekosistem. Nah, digitalisasi keuangan syariah juga ada di dalam platform itu ya, mungkin di BSI, di Bank Syariah Indonesia atau di BMI, Bank Muamalat Indonesia atau di Bank Mega Syariah dan seterusnya itu sudah pada umumnya sudah dilengkapi ya dengan ekosistem tadi yang kita sebutkan. Nah, salah satu yang menjadi tema hari eh, saat ini adalah tentang wakaf digital. Jadi, di dalam aplikasi salah satu lembaga keuangan biasanya dilengkapi dengan wakaf ini karena eh, kalau ada salah satu fitur yang melayani untuk kegiatan wakaf ini akan mempermudah bagi nasabah dalam beramal, gitu ya, dan legalitasnya bisa dipertanggungjawabkan oleh lembaga yang bersangkutan. Nah, ini strategi ya, strategi untuk mempermudah bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi dan ikut menjadi wakif ya dalam wakaf-wakaf, baik wakaf sosial maupun wakaf untuk kegiatan keagamaan. Baik ya, saudara sekalian, ini contoh-contoh iklan yang dibangun oleh Bank Syariah untuk mengajak masyarakat agar bersedia untuk wakaf ya, baik wakaf dalam untuk rumah sakit, ini contohnya dompet duafa gitu ya. Kemudian ada wakaf untuk membangun masjid, ada wakaf misalnya untuk membangun perpustakaan, gitu ya. Kemudian ada wakaf tunai yang bisa diberikan suku ya, cash wakaf, link suku ya, banyak sekali manfaat yang bisa digunakan ya oleh mauquf alaih pada saat kita uh, melakukan kegiatan mal. Nah, ini saya kira apa yang dicontohkan oleh bank-bank syariah itu bisa menjadi orientasi bagi lembaga-lembaga tradisional ya. Dia harus melakukan transformasi ke pembayaran digital kalau ingin mempercepat proses pertumbuhan dan menjadi sebuah gerakan wakaf. Karena nanti dengan digital itu akan mudah aksesnya gitu ya, fleksibel nilai. Jadi dengan uang 20.000 juga bisa wakaf ya. Kalau mungkin tidak diliterasi, masyarakat tidak tahu juga bahwa wakaf dikiranya hanya berupa tanah saja atau bangunan. Tapi ternyata punya uang juga bisa untuk wakaf. Lalu kemudian dengan digital bisa transparan ya. Kemudian jangkauannya juga bisa lebih luas ya karena tidak tersekat oleh tempat ya karena hanya bicara tentang dimensi waktu saja. Ya ini contoh-contoh platform digital wakaf ya. Jadi berkah.id, digital wakaf, Fasana, kita bisa Tokopedia. Ya banyak sekali. Ya nanti silakan habis mata kuliah ini
kalian bisa mencoba untuk masuk ke salah satu platform di digital tentang wakaf. Kalian boleh coba ya, boleh coba dan boleh ambil nilai terkecil wakaf ya. Misalnya ada 10.000, silakan dibuktikan kalian bisa menggunakan aplikasi itu dan bisa berwakaf ya. Nanti bisa di-share di grup yang sudah ya. Misalnya masuk ke Jadi Berkah. Jadi Berkah itu eh, salah satu dari eh, punya BSI. Kalian bisa masuk, bisa wakaf ya. 1.000, 2.000 terserah kalian bisa wakaf. Nah, nanti buktinya di screenshot aja, dikirim di grup ya bahwa kita sudah pernah punya pengalaman berwakaf ya. Walaupun dengan nilai tertentu, tapi kita sudah pernah melakukan tidak hanya sekedar belajar, tapi juga melakukan. Ya, silakan nanti masing-masing bisa memilih mana lembaga wakaf yang dipercaya dan berapapun nilainya kalian coba aplikasikan ya. Kalian boleh membayar dengan menggunakan QRIS ya, Quick Response Code Indonesian Standard, QRIS. Boleh pakai mobile banking. Nah, nanti di dalam aplikasi itu kalian bisa membuktikan bahwa oh ternyata mudah ya untuk wakaf gitu. Jadi biar punya experience user ya, punya user experience sebagai pengguna. Ya, pakai e-wallet, pakai Dana boleh juga, pakai OVO juga boleh ya, atau masuk ke crowdfunding. Silakan terserah. Tapi yang jelas saya ingin kalian punya pengalaman melakukan kegiatan wakaf ya, tidak hanya belajar tapi juga action. Oke, nanti kalian akan mendapatkan pengalaman ternyata teknologi akan membantu ya, kemudian ternyata bisa mendapatkan literasi gitu dan ya sebetulnya mudah ya wakaf uang karena kan kalian tidak perlu mencari tanah untuk wakaf ya, tidak perlu membangun rumah sakit untuk wakaf, cukup dengan uang seberapapun kalian bisa berwakaf. Nah, kalau itu nanti bisa terjadi, maka kan ada gerakan nasional wakaf Indonesia. Jadi orang mudah untuk melakukan kegiatan kebaikan-kebaikan. Baik, terima kasih atas atensinya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Bapak. Ya, silakan Mbak Meli. Kan saya kebetulan tertarik buat penelitian tentang wakaf uang di koperasi. Hmm. Nah, izin bertanya, menurut Bapak baiknya penelitian wakaf uangnya mengarah kemana atau tentang apa yang harus diteliti di koperasi? Ya, Dan yang berkaitan dengan keuangan, Pak. oh ya, ya baik. Ini menarik ya kalau ada yang tertarik untuk menulis skripsi dengan tema wakaf uang gitu. Nah, saya sarankan saat ini yang bisa menjadi nazir itu kan bisa perorangan, bisa lembaga. Nah, nanti sebaiknya uh, jangan dipaksakan misalnya harus di koperasi karena biasanya nazir itu dalam bentuk yayasan ya. Justru yang apa koperasi saya belum pernah menemui koperasi sebagai nazir wakaf. Ya, saya belum belum pernah menemui. Tapi kalaupun ada, boleh juga untuk jadi studi kasus. Itu yang pertama. Terus yang kedua, eh, nanti legalitasnya sebelum melakukan apa research atau menulis skripsi perlu dikonfirmasi dulu gitu ya izinnya ini dari mana. Kalau wakaf itu kan izinnya dari BWI ya, dari BWI. Jadi apakah sudah mendapatkan izin atau belum? Beda dengan lembaga amil zakat ya LAS. Kalau LAS kita bisa menjadi UPZ ya, unit pengumpul dana itu bisa. Tapi kalau wakaf ada namanya UPW. Nah, UPW itu munculnya legalitasnya dari BWI. Nanti ditanyakan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, eh, yang mau diteliti apanya? Misalnya diteliti dampak. Ya, misalnya dampak. Jadi
Wakaf itu kan jelas nanti penggunaannya, misalnya untuk membangun masjid atau membangun musola atau membangun pasar atau membangun jalan. Nah, dana yang dikumpulkan dari wakaf itu bisa diteliti, misalnya dampak ke masyarakatnya seperti apa. Nah, itu juga bisa atau mau melihat dari sisi manajemen wakafnya, misalnya. Nah, manajemen wakafnya kalau mengelola lembaga keuangan syariah kan sudah banyak itu. Nah, kalau wakaf itu seperti apa? Skemanya seperti apa? Alur dananya seperti apa dari mulai wakif menyetor sampai kemudian uh, diterima manfaatnya oleh mauquf alaih itu seperti apa sih prosedurnya misalnya. Nah, itu bisa juga di apa dari sisi manajemennya bisa ya atau dari sisi akuntansinya juga bisa. Misalnya ini akuntansinya gimana ya? Karena kan bukan perusahaan dagang. Ini bukan juga perusahaan manufaktur pengolahan gitu. Nah, apakah akuntansinya sama dengan akuntansi koperasi atau sama dengan akuntansi yayasan misalnya? Ya bisa dari sisi akuntansi bisa, dari sisi manajemen bisa, atau dari sisi tadi ya, dari sisi sosial. Kalau dari sisi sosial kan berarti bicara tentang dampaknya, dampak terhadap masyarakat seperti apa. Nah, itu nanti bisa diukur itu. Ya, banyak, banyak, tapi menarik karena kan ini menjadi bagian dari kajian di ekonomi syariah. Gitu Mbak Merly. Baik, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Mbak Fadia, ada yang mau ditanyakan? Mbak Fadia, Mbak Mira, Mas Alif. Baik, kalau nggak ada, Cukup, cukup ya sampai di sini ya. Bapak. Baik, baik, terima kasih. Jadi ada tugas ya. Setelah ini silakan dieksplorasi wakaf digital ya. Nanti nama-namanya saya bisa share itu ada contohnya. Kalian boleh boleh pilih mau 10.000, 1.000 kah terserah. Yang penting punya pengalaman pernah wakaf gitu ya. Nanti di screenshot nanti di share di grup kita ya bahwa kita sudah punya pengalaman menjadi wakif gitu ya, punya pengalaman menjadi wakif. Kira-kira ada yang keberatan nggak, Mbak Mary, Mbak Nurul, Mas Alif? Keberatan nggak? Insya Allah tidak, Bapak. Oke, terima kasih ya, Mbak Nurul. Ya karena berwakaf itu kesadaran ya, nggak bisa dipaksa kesadaran. Tapi kalau nanti suatu saat kalian punya anak gitu ya, berkeluarga gitu ya banyak. Nah, itu dari kecil saya pesan saja sih biasakan diajak untuk itu. Jadi misalnya diajak misalnya bersedekah gitu. Kalau bisa jangan kita dia yang ngasih ya. Ini nah itu ada yang perlu dibantu, nah biar dia yang ngasih gitu. Lalu misalnya ada uh, ada masjid misalnya yang sedang dibangun, yuk kita ke yuk ke panitia masjid yuk gitu. Nah, diajak lalu kita kasih ya buat ini ya buat wakaf ya. Jadi dibiasakan kayak gitu. Nanti akan muncul kesadaran dan menjadi kebiasaan yang baik yang menjadi lifestyle bahwa apa sodako infak itu tidak harus menunggu kaya dulu gitu ya. Berapapun uang yang kita punya itu bisa kita melakukannya itu ya sesuai dengan kemampuan kita. Jadi tidak harus kita harus nunggu kaya dulu, harus kita bekerja dulu, nggak harus ya. Sekarang pun kita mendapatkan rezeki dari orang tua kita, kalau kemudian kita amalkan, itu mengalir semua tuh pahalanya, mengalir ke kita juga, mengalir kepada orang tua juga. Nah, itu salah satu bentuk dari kasih sayang kita kepada orang tua ketika kita mau bersedekah, mau berinfak tanpa harus menunggu kita bekerja. Jadi, jatah yang kita terima dari orang tua itu coba ya di apa sisihkan sedikit ya
Ya tidak harus sedikit, sisihkan saja sebagian, bukan sedikit, sisihkan saja sebagian untuk biasa berinfak, bersedekah. Insya Allah nanti akan diberikan kemudahan. Ya, akan diberikan kemudahan. Itu yakin saja. Ya, terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Terima Bapak. kasih Terima kasih Bapak. ya. Saya keluar dulu. Makasih.